Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Puribarika dari Rumah Sakit Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai alur pendaftaran pasien. Tujuannya adalah untuk agar Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan proses pendaftaran dengan baik dan juga agar tidak kesulitan pada saat ingin berobat. Mengapa perlu sekali Bapak dan Ibu sekalian untuk tahu proses alur pendaftaran dengan benar? Yang pertama adalah karena dapat menghemat waktu karena pasien tidak perlu bolak-balik. Yang kedua adalah menghindari kebingungan saat berada di rumah sakit. Dan yang ketiga adalah mempercepat pelayanan medis karena data sudah lengkap. Dan yang keempat adalah memastikan data pasien akurat sehingga mendukung pengobatan yang tepat. Tentunya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasien terlebih dahulu sebelum saya memasuki ke proses alur pendaftaran dengan benar. Di jenis pasien terdapat 4 jenis pasien. Ada pasien baru di mana pasien yang belum pernah berobat sama sekali. Nah, untuk ini perlu dibuatkan nomor rekam medis baru. Dan yang kedua ada pasien lama di mana pasien sudah pernah berobat dan cukup mencari data lama di sistem. Yang ketiga ada pasien BPJS atau asuransi. Ini adalah pasien yang harus membawa kartu dan biasanya membutuhkan rujukan. Dan yang keempat ada pasien umum di mana pasien nanti akan membayar sendiri tanpa jaminan dan prosedurnya lebih sederhana. Dalam persiapan dokumen. Persiapan dokumen apa saja yang harus Bapak Ibu bawa ketika berkunjung ke rumah sakit? Yang pertama itu adalah KTP, tujuannya adalah untuk memastikan data pasien benar dan sesuai. Yang kedua itu adalah kartu BPJS ataupun asuransi untuk memverifikasi penjaminan biaya pelayanan. Dan yang ketiga itu adalah surat rujukan, dibutuhkan jika pasien BPJS dari fasilitas kesehatan pertama. Dan yang ketiga adalah kartu berobat atau KIB, adalah untuk mempermudah petugas menemukan data pasien lama. Next adalah kita masuki alur pendaftaran pasien. Nah, untuk alur pendaftaran pasien yang pertama itu adalah mengambil nomor antrian. Saat pasien datang ke rumah sakit, langkah pertama adalah mengambil nomor antrian. Nomor ini bisa diambil secara manual atau menggunakan mesin antrian atau melalui sistem digital. Tujuannya adalah agar pelayanan tertib, adil, dan sesuai dengan urutan kedatangannya. Yang kedua adalah menuju loket pendaftaran. Setelah nomor dipanggil menuju loket pendaftaran, di beberapa rumah sakit loket bisa dibedakan antara loket pendaftaran pasien BPJS, loket pendaftaran pasien umum, ataupun loket pendaftaran pasien baru atau lama. Tujuannya adalah untuk pelayanan lebih terorganisir dan cepat. Yang ketiga adalah verifikasi data pasien. Petugas akan meminta data Bapak Ibu sekalian seperti KTP ataupun kartu BPJS ataupun kartu berobat. Nanti data yang dicek meliputi nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat ataupun nomor identitas. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dan mencegah data ganda, menjamin keakuratan data rekam medis. Dan yang keempat adalah input data ke sistem. Setelah data dinyatakan benar, petugas akan masukkan data ke dalam sistem komputer seperti SIM LS ataupun rekam medis elektronik. Nah, nanti untuk pasien baru data akan dibuatkan baru, dan untuk pasien lama nanti data akan dipanggil kembali dari database. Proses ini penting untuk menyimpan riwayat kesehatan pasien. Yang kelima adalah pembuatan atau pencarian nomor rekam medis. Fungsinya adalah sebagai identitas pasien di rumah sakit untuk menyimpan seluruh riwayat pengobatan pasien. Untuk pasien baru dibuatkan nomor baru dan untuk pasien lama menggunakan nomor yang sudah ada. Dan yang keenam adalah penentuan poli tujuan. Nanti petugas akan menanyakan keluar pasien atau melihat surat rujukan berdasarkan hal tersebut. Pasien diarahkan ke poli sesuai, misalnya poli umum, poli anak, poli gigi, ataupun poli kandungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Next, yang ketujuh itu adalah pencetakan bukti pendaftaran. Setelah selesai, nanti pasien akan mendapatkan bukti pendaftaran seperti bentuk kartu ataupun setruk. Isinya biasanya berupa nama pasien, nomor rekam medis, poli tujuan, ataupun nomor antrian poli. Bukti ini penting untuk proses selanjutnya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu adalah menuju poli tujuan. Nanti pasien akan diarahkan menuju poli yang ingin dituju. Selanjutnya pasien akan menunggu panggilan sesuai antrian di poli. Nah, pastikan nanti duduk di ruang tunggu yang sesuai dan juga memperhatikan nomor antrian. Setelah pendaftaran nanti Bapak Ibu nanti akan menunggu panggilan di poli. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antriannya. Yang kedua adalah membawa bukti pendaftaran sebagai tanda sudah terdaftar. Dan yang ketiga adalah mengikuti pemeriksaan dokter. Setelah dipanggil nanti pasien diperiksa sesuai keluhannya.
Nah, tips untuk pasien. Yang pertama adalah datang lebih awal menghindari antrian panjang. Yang kedua adalah membawa dokumen lengkap. Yang ketiga, pastikan data benar untuk menghindari kesalahan rekam medis. Dan yang keempat adalah ikuti arahan petugas agar proses berjalan dengan lancar. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.